menyiksa. Itu ada nama Rudiana berdasarkan pengakuan yang ikut menyiksa. Ikut menyiksa itu dari mobil, ya, dari mobil itu dari depan SMP 11 sampai di Polres. Apa yang dilakukan berikut dengan 2 anak buah Rudiana, disebutkan namanya saya lupa, ya, itu ada di memori peta kami, ya, itu kami sudah sebutkan berdasarkan pengakuan. Sebelum dilakukan penahanan itu ada videonya, ada fotonya, mereka dibuka baju, kan rata-rata semua bertato, hanya Sakatatal yang tidak diperiksa semuanya, tidak ada bekas-bekas pemukulan, penyiksaan, semuanya diperiksa total, kemudian barulah dimasukin tahanan. Kan saya udah 40 tahun ya jadi lawyer. Setiap tahanan yang ada melakukan pemerkosaan pasti dihajar sama tahanan. Untuk yang Pak Pasren dan Kavi, sampai hari ini belum pernah kami diperiksa selaku pelapor. Belum pernah, kami sebagai pelapor aja belum pernah diperiksa. Kami udah bikin LP udah 4 bulan lalu. Kami mau bertanya hari ini, kemana LP kami? Untuk yang Aib dengan yang Pak Rudiana, itu sudah berjalan. Ya, untuk yang Pak Pasren dengan Kavi, ini belum pernah. Kami ingin bertanya. Ini kan adalah bahwa ini adalah laporan keterangan palsu di bawah sumpah, ya. Bahwa kan mereka saat itu mengatakan tidak mengetahui, tidak melihat, tidak bersama-sama, dan para terpidana itu malam itu tidak ada di rumahnya Pak Pasren. Ya kan, tapi kenyataannya mereka di dalam persidangan dan kronologis kan menyatakan bahwa mereka malam itu ada di rumahnya Pak Pasren. Ya, karena kalau Pak Pasren itu saat itu waktu tahun 2016 lalu ya mengatakan yang sebenarnya, ya, dalam fakta persidangan kami tanya loh kepada para terpidana, lihat nggak Pak Pasren? Malam itu memang mereka tidak melihat, tapi semuanya mengaku jam 7 pagi besoknya tanggal 28 Agustus Pak Pasren yang membangunkan mereka. Itu nggak bisa ngelak. Dan yang kedua, Kavi itu tidur bareng-bareng mereka malam tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu. Jadi kan bohong. Kalau saat itu mereka nyatakan yang sebenarnya, nggak mungkin mereka divonis. Karena mereka punya alibi, malam itu mereka tidak ada di tempat kejadian, di TKP. Kan itu problemnya, makanya kami laporkan. Kalau ini bisa dibuktikan aja oleh pihak kepolisian. Kan saksi banyak yang melihat, ada tukang sayur mengatakan malam itu dibantu oleh siapa, para terpidana yang nginep, ya, lalu ada yang melihat mereka ada di situ. Kan ini kan nggak perlu nunggu PK, hasil PK menurut kami kan sudah ada saksi lain, ada yang lain yang mengatakan bahwa betul. Harusnya teman-teman kepolisian ini dengan mempercepat ini dapat membantu proses PK, ya, bahwa betul gitu kan. Iya, ditindaklanjuti, ya kan, laporan Pak Pasren dengan Kavi. Nggak perlu nunggu dulu putusan PK. Karena ini berbeda. Yang kami laporkan itu mereka memberikan kesaksian palsu. Di dalam kesaksian palsu ini ada saksi-saksi yang melihat yang tidak dihadirkan dalam persidangan tahun 2016 yang lalu. Ada yang melihat, ada yang dibantu oleh mereka dan sebagainya, termasuk Kavi. Pertanyaannya, kenapa Kavi nggak diperiksa? Kenapa Kavi nggak Kavi ikut ditahan loh, ditangkap. Ada di lokasi penangkapan tanggal 31 Agustus 2016 lalu. Tapi kenapa dia biarkan dia pulang? Ini pertanyaan buat kami. Ya, sedangkan Sakatatal dengan Rinaldi, Aldi yang datang pakai motor, habis beli bensin, ya, langsung ditangkap, dimasukin ke mobil. Kenapa? Ini kan tanda tanya besar buat kami. Ini teka-teki yang harus dijawab. Gitu, ya. Laporan terhadap Aib, udahlah, proses aja. Kenapa mesti nunggu putusan PK? Menurut kami nggak perlu. Kenapa? Dedenya udah ngaku bahwa itu nggak pernah terjadi kok. Mereka berdua. Padahal Aib mengatakan dia sama Dede. Sekarang Dede bilang enggak. Terus kalau bukan palsu apa namanya? Mudah sekali kok itu kok. Kenapa mesti ditunggu? Menurut saya ya. Gitu kan? Itu yang kami mau diskusikan dengan teman-teman di Paris. Pengakuan Dede bahwa Aib adalah salah satu saksi palsu atau tidak sebenarnya terjadi. Jutek Bongso tentunya sangat berusaha keras dan tentunya melaporkan lagi kasus ini Pak Rudiana ini, teman-teman ya, karena ini menyangkut 6 narapidana yang masih ditahan. Semoga aja semuanya ini terselesaikan, semoga aja siapa titik dari kasus ini dan cepat selesai dan cepat bebas 6 narapidana yang sedang di dalam penjara. Semoga aja teman-teman, dan kita akan lihat ya untuk setan video yang berikut ini. Siapa penyidik yang kamu sebut sudah melakukan penyiksaan terhadap kamu?
disebutlah oleh terdakwa ini, namanya si A, namanya si B. Hakimnya luar biasa, Mas. 3 orang hakim itu dalam kasus Jatiwaringin itu mengatakan bawa mereka ke persidangan. 2 orang personil Polri, tepatnya Polres Jakarta Timur, yang saudara sebut melakukan penyiksaan itu, hadirkan di sini. Saudara jaksa, hadirkan ke sini ya. Ini hakim loh yang minta, yang memerintahkan hakim loh. Wakil Tuhan yang harus dituruti, yang kita sapa yang mulia. Faktanya bagaimana? Tidak dihadirkan. Penjelasan dari jaksa apa tuh? Tidak ada. Jadi benar, hakim punya kewenangan untuk manggil si A, manggil si B, manggil si C, manggil Ibu Rudiana, manggil penyidik, manggil siapapun, manggil pusat Termasuk kita. propam sekalipun. Kalau misalnya tadi semisal ditolak begitu, kita berandai-andai terlebih dahulu ini Pak, karena belum ada keputusan yang pasti gitu. Kalau diterima nih Pak, apa Karena langkah kita yang akan kosong, dilakukan? Boleh di-spill kabar sedikit mungkin terbaru Pak? ya. Kalau diterima, otomatis kami akan mengawal proses LP yang sedang berjalan. Saat ini saya juga lagi ada di Barreskrim Mabes Polri dalam rangka mendampingi pemeriksaan saksi, dan sekaligus kami akan menanyakan tentang perkembangan laporan kami 3 LP yang sudah kami layangkan di Barreskrim Mabes Polri. Tentu ini kami akan kawal. Ya sekali lagi, kalau ini memang apalagi terbukti bahwa APK kami dikabulkan, ya harus jalan gitu loh. LP ini harus jalan konsekuensinya, dan kami tentu ya kita tentukanlah langkah-langkah lain. Ya, bagaimana cara kami mencari keadilan? Bagaimanapun kan para terpidana ini sudah 8 tahun ada di dalam. Kalau PK-nya dikabulkan hanya maaf-maafan, saya rasa bukan begitu ya dalam dunia hukum. Ya, mereka bagaimana memaafkan kondisi mereka yang sudah 8 tahun ada di dalam, masa depan mereka sudah boleh dibilang hilang ya, masa muda mereka itu nggak bisa kembali. Ya, terus masa depan mereka sekarang bagaimana? Ini kan kami harus pikirkan. Ya, nah, jadi itu sebabnya banyak langkah yang akan kita lakukan gitu. Gitu. Ya, seperti yang tadi Pak Jutek bilang ya, sudah menghilangkan masa depan para terpidana ini 8 tahun, itu bukan waktu yang singkat ya Pak ya. Jika diterima putusan PK ini, apakah ada tuntutan kerugian yang akan dilakukan Pak Jutek? Nah, itu terlalu kecil lah ya kalau kita bicara materi ya. Itu nanti kita akan sampaikan, kami belum sampai ke sana kita bicara. Yang jelas, kita kembalikan dulu langkah pertama itu, kalau mereka adalah tidak bersalah, mereka harus keluar dulu dari penjara, dan tidak boleh terus mereka ada di dalam penjara. Itu langkah pertama, itu yang paling penting dulu. Habis dari situ kita baru akan tentukan, yaitu yang tadi saya bilang A sampai Z, kita akan lakukan langkah-langkah selanjutnya. Gitu. Berarti ada kemungkinan ya untuk tuntutan materi baik non materi begitu ya. Ya, semua kemungkinan ada, tapi ya kami nggak pikir dulu ke sana dan belum terpikir lah oleh kami. Yang pertama ini kami menyelamatkan dulu mereka, karena bagaimanapun mereka secara fisik masih ditahan di dalam dan mereka masih statusnya terpidana seumur hidup. Gitu. Pak Jutek, Ya. boleh nggak sedikit di-spill langkah A sampai Z-nya itu? Sedikit saja. Ya itu tadi saya sampaikan bahwa kalau itu dikabulkan, tentu bagaimana masa depan mereka. Lalu apa tindakan yang didapat oleh yang dikatakan yang kita duga selama ini yang mereka yasa. Kan itu kan mereka harus mendapatkan keadilan kan. Ya, tentu kita akan mencari keadilan itu, tentu kita ya yang tadi saya bilang A sampai Z, ya kita akan mungkin ya sudah berjalan ya lewat laporan pidana, mungkin kita akan meminta pertanggungjawaban yang terlibat di dalamnya, apa yang mereka berterlibat, mereka nggak bisa mengatakan meminta maaf saja. Ya, itu yang saya katakan, apa yang harus dilakukan. Jadi menurut saya terlalu dini lah. Sekarang kalau kita bicara, kita udah ributkan, ya sementara mereka aja belum keluar, nanti udah kesannya kita seolah-olah ingin mencari ganti rugi dan sebagainya. Enggak terpikir. Gitu. Baik. Sementara itu aja dulu. Oke. Pak, apakah putusan PK 7 terpidana ini nanti dan Sakatatal akan digabungkan, Pak? Saya menduga begitu ya, tapi itu kan kewenangan dari Mahkamah Agung ya. Sekali lagi saya menduga, kenapa? Karena ini adalah proses yang sama. Adalah bahwa ini memiliki peristiwa yang sama. Kalau kami kan 7 terpidana, Sakatatal kan sudah bebas ya. Sudah selesai menjalani hukumannya.
Buat kami target pertama kami adalah membebaskan 7 terpidana ini dulu. Gitu. Tentu kita sangat berterima kasih ya bila kasus narapidana ini dibebaskan. Dan perjuangan dari Jutek Oso semoga aja membuahkan hasil dari langkah-langkah yang diambil untuk kasus ini ya. Semoga aja cepat selesai kawan-kawan. Dan apa tanggapan Anda di kolom komentar karena ini adalah info terbaru dari kasus Vina. Jadi silakan cantumkan di kolom komentar.